Dan ternyata memang puasa itu memang mingkoblikum beneran. Jadi semenjak sebelum Islam itu orang sudah puasa. Makanya puasa ini karena mingkoblikum termasuk ibadah yang semua orang mengenal puasa. Jadi ternyata puasa itu ibadahnya semua manusia. Sholat itu hanya Islam, haji hanya Islam. Kalau puasa ini semua orang mengenal, nggak cuman Islam tok. Bahkan Islam ini puasanya paling ringan. Kalau orang dahulu kalau puasa beratnya luar biasa. Dulu ada agama namanya Zoroaster. Zoroaster itu punya nabi namanya Zarathustra. Ajarannya adalah nihilisme. Kalau di Jawa dikenal dengan suwung, nihilisme. Tuhannya dua, Tuhan terang dan Tuhan gelap, Ahriman dan Ahura Mazda. Nah, dua Tuhan ini suka kelahi. Kalau Tuhan gelap itu kalah sama Tuhan terang, ini gerhana bulan. Nah, kalau Tuhan terang itu kalah sama gelap, ini gerhana matahari. Agama Zoroaster. Nah, kalau gerhana matahari puasa 3 bulan. Gerhana bulan puasa kurang lebih 2 bulan. Itu agama Zoroaster. Nah, agama Zoroaster itu yang kemudian dikenal di dalam bahasa Al-Quran disebut Majusi. Itu Zoroaster, Majusi, penyembah api. Nah, Majusi itu punah karena Raja Majusi yang terakhir menjadi Raja Persia. Nah, Raja Persia yang terakhir namanya Rustum. Ini masuk Islam karena mengambil menantu Sayyidina Husain, besanan sama Sayyidina Ali. Sehingga orang Persia tidak lagi menyembah api, tapi menyembah Allah. Nah, orang Persia setelah menyembah api, apinya hilang. Tapi bangunan untuk menaruh api orang Persia yang disebut Manaro ini tidak hilang. Apinya hilang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro. Lah, setiap orang lihat Manaro di depan masjid kok bagus, maka hampir seluruh kaum muslimin pengen berlomba-lomba bangun Manaro. Nah, itu yang sampai tanah Jawa disebut menoro. Ini dulu Manaro. Kalau masjid Islam yang asli ya kotak gitu itu. Nah, itu Manaro. Jadi sampean enggak usah pusing tentang pertemuan Islam dengan peradaban di luar Arab yang kemudian mempengaruhi Islam di seluruh dunia. Makanya bagi yang mau memurnikan ya termasuk Manaro harus dihilangkan. Ya. Kalau mau menghilangkan beduk, ya Manaronya juga harus dihilangkan. Kubahnya juga harus dihilangkan karena kubah masjid itu sumbangan orang Romawi. Kalau masjid Arab sendiri ya kotak gitu aja, nggak pernah hujan. Lah ini kadang sumbang itu. Agama lain misalnya kayak Hindu puasa, bahkan puasanya ekstrim. Orang Hindu namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, lap hilang, muksa namanya. Cuman banyak yang gagal. Sudah mengecil, mau hilang inget istrinya. Nah, itu mau hilang nggak bisa, mau gede nggak bisa, lahirlah jenglot atau Bathara Karang. Maka yang menemukan jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal mukso. Ya, loh, ini rangkaiannya panjang.
Makanya karena gagal mokso itu dulu di sini lahirlah ajaran namanya Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu bukan menahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Nah itu melahirkan upacara namanya Pancamakara. Laki perempuan muter telanjang semua, ngadep arak, ngadep tumpeng, ingkung manusia, mantra ngerogoh sukmo. Ada itu, nanti itu bab tersendiri, tak ceritakan dalam waktu yang berbeda nanti. Warna itu panjang nanti. Karena itu menghasilkan lahirnya santet, pelet, ngepet. Makanya orang Indonesia punya ilmu santet, pelet, ngepet. Yang kemudian dalam epos sejarah kita melahirkan tokoh yang khusus menumpas Bhairawa namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, yang lidah Wonocoroko menyebutnya Syekh Subakir, yang kemudian melahirkan budaya tumpengan di Indonesia. Ini panjang ceritanya karena sekte itu kemudian kembali ke India yang sekarang dikenal dengan nama sekte Aghori di India. Itu sesuk bab tersendirilah itu. Itu kuliah 6 SKS. Itu ada babnya itu, nanti kapan tak ceritakan. Puasa. Nah, orang Hindu nggak makan, nggak minum namanya upawasa. Makanya ketika Islam datang mengajarkan nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, kok kayak upawasa, maka Syahrul Siyam disebut bulan puasa. Nah, orang Hindu puasa, orang Buddha puasa juga. Kalau pengen mendapatkan kesempurnaan hidup 8 jalan menuju nirwana, puasa di bawah pohon bodhi. Pakai kain selempang, tidak boleh pakai katok. Jadi telanjang pakai kain selempang. Di situ bertahun-tahun, ada yang 30 tahun. Ada. Sekarang masih banyak kita jumpai di Myanmar, di Kamboja dan sekitarnya. Orang Buddha, Yahudi puasa. Kalau peringatan Yom Kippur mereka puasa. Orang Nasrani kalau Jumat Agung, Paskah puasa. Semuanya puasa. Jadi puasa ini semua agama mengenal. Maka jangan kemudian sampean protes, kenapa berlapar-lapar puasa. Kata Bung Sam kan ada itu. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berlapar-lapar. Ada kok perasaan, ada ya. Bulan puasa, lupa saya. Ada. Berbuat baik janganlah ditunda. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak gitu kayaknya ada, lupa saya. Nah itu puasa, jadi semua puasa. Apalagi. Dan puasa ini sejarahnya besar. Rasulullah puasa, sebelum jadi nabi sudah puasa. Naik turun Gua Hira, puasa nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani puasa 25 tahun di padang pasir sampai jadi Sultanul Aulia. Sunan Kalijaga di sini berandal puasa 3 tahun jadi wali. Puasa ini puasa ini sejarahnya panjang dan semua orang mengenal. Makanya Ki Gede Pemanahan waktu mau bangun kerajaan di kawasan Mentau puasa 20 tahun di Bang Lampir Gunung Kidul puasa. Makanya dulu nenek moyang kita paling hobi kalau puasa. Ya kan, makanya variasi puasa itu bisa macam-macam karena memang tergantung kebutuhannya aja. Maka ada puasa nasi putih tok namanya mutih. Ada puasa makan polo pendem tok ngerowot. Ada puasa gandul di pohon ngalong. Ada puasa tidak pengenal matahari pati geni. Ada puasa jalan terus ngedan. Loh, puasa ini kan macam-macam. Dan puasa itu ajaib. Bagi yang punya hajat besar itu selalu puasa. Dulu nenek moyang kita puasa. Mencintai perempuan paling cantik sa UNY kok ditolak, puasa.
Lah iya. Makanya orang dulu itu irit. Punya hajat puasa. Masuk masjid kalau cintanya ditolak. Baca ya Rahmanu ya Rahim 7 hari 7 malam I love you. Iya, kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim, cari pohon paling besar se-Yogyakarta, baca Sunamata Kaji Hajiku Jaran goyang tak goyang-goyang ya. I love you. Lu puasa ini kan memang sesuatu yang sangat istimewa, menempati kedudukan tersendiri di hati manusia. Puasa. Makanya sejarah-sejarah besar itu selalu puasa awalnya. Dan kita aja yang mulai lupa. Nenek moyang kita bodoh, nggak terlalu pinter, tapi puasanya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, sakit gigi sembuh. Dukun bayi itu cuman lokuwo itu brul metu. Makanya puasa itu. Makanya jangan heran orang cari nomor togel puasa. Jadi puasa ini adalah landasan yang sangat kuat dalam kehidupan. Makanya nenek moyang kita dulu apa gitu puasa. Punya anak mau ujian puasa. Puasa. Di Jogja ada ibu-ibu biasa aja, ibu-ibu ini nggak terlalu mencolok, namanya Bu Sukirah. Itu pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan istri raja, bukan keturunan raja, tetangga raja aja bukan. Tapi pengen punya anak jadi raja. Tetangganya bilang ya paling nanti anakmu jadi rojone ketoprak kan gitu. Tapi nekat ibu ini puasa. 9 bulan ketika hamil puasa. Lahir anaknya laki-laki keriting jemblok dikasih nama Soeharto. Jadi presiden 32 tahun. Loh. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang bisa dibilang sembrono. Makanya nenek moyang kita dulu kalau jatuh cinta tambah irit, sekarang boros. Jatuh cinta, ninja 4 tak. Nggak mempan, jazz. Wah gitu. Dulu saya enggak, saya jatuh cinta sama yang sekarang jadi istri saya itu setiap habis sholat tak doain Fatihah. Maka kupinang engkau dengan bismillah. Lah itu maksudnya dibacain asma Allah setiap hari. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Kasih minum ya Rahim, ya Rahim. Loh iya. Jadi benar kupinang engkau dengan bismillah. Itu sebuah novel dengan cerita yang ya memang kalau istilah di pesantren ya dikasih mahabbah. Tuh, gitu. Loh, makanya orang kalau puasanya yang kuat-kuat sampai sekarang masih kuat. Ketemu singa gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, tuh singanya lari. Nah begitu manusia ini sudah nggak kuat puasa sekarang, bahkan anak-anak ini nggak kuat puasa, kualitas manusia ini semakin kejelek, semakin jelek, semakin jelek. Lu ayam aja ngerti puasa kok. Ayam itu kalau mau netesin telur puasa 21 hari. Begitu dia puasa mulai nggak makan, suhu tubuhnya meningkat dan stabil, netes ndoke. Ular begitu pengen ganti kulit, puasa nggak makan dia, nanti kulitnya ngelontok, muda lagi. Ulet kalau mau terbang jadi kupu-kupu, puasa ngentung dulu. Loh, ini yang kadang orang lupa. Begitu sekarang orang ini dengan puasa itu takut. Jangankan ketemu singa, ketemu melinjo lari. Loh ya kan? Tuh melinjo gitu. Enggak. Kenapa? Samurat aku. Loh iya. Ini fakta empiris. Lah ya. Yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Lu faktanya ono kok. Tinggal induktif apa deduktif kan gitu ya.
Ini jadi ini adalah ilmu yang tidak tersusun dalam kepustakaan. Makanya tidak dianggap sebagai sebuah ilmu. Karena apa? Akal ilmiah kita nggak sanggup mencerna dengan kerangka-kerangka seperti itu. Nah, ya, makanya sama santen takut sekarang orang. Santen gak kolesterol. Tapi begitu tubuhnya nggak kuat menanggung beban, harus diselesaikan sama dokter. Begitu menjelang masuk ke ruang rehabilitasi dokter, suruh puasa kok. Kamu tak operasi puasa dulu sehari semalam, kan gitu. Loh, iya kan? Peso bedah itu baru mau ditancapkan ke kulit kalau orangnya puasa. Kalau nggak puasa, ya nggak berani ngoperasi. Ya, bubar. Loh, ini loh, makanya baru dokter aja ngerti kalau puasa. Makanya kita ini kadang takut dengan yang namanya puasa. Makanya kualitas manusia ini semakin turun. Kan gitu. Nah ini yang kadang kita ini lupa. Makanya kadang juga heran. Dukun santet itu kalau yang santetnya kuat-kuat, puasanya juga kuat. Ini ilmiah sebenarnya. Cuman kerangka berpikir UNY nggak sanggup menembus ini. ini nggak bisa ditembus ini. Saya ini membuktikan berkali-kali. Ada anak mau daftar tentara, kurang 5 cm. Udah daftar nggak keterima. Datang ke tempat saya, udah dia puasa 3 hari 3 malam, bukanya 3 kepal, sahurnya 3 kepal, 3 teguk. Bacane napa Gus? Wadawa. Ya, begitu selesai puasa ini daftar diukur itu lebih 5 cm. Ya keterima kan? Nah keterima begitu, karena keterima saking senengnya tasyakuran. Begitu setelah tasyakuran motong sapi tak ukur, tetap aja kurang 5 cm. Nah waktu diukur itu, ini kan yang kita nggak ngerti meterannya yang mengkeret atau yang ngukur yang salah lihat. Ya memang kurang 5 cm. Sekarang sudah jadi salah satu petinggi di Angkatan Laut di Surabaya. Ya, ini itu bisa. Oh itu biasa aja, makanya santri yang jelek-jelek itu bisa tak kasih bekal doa. Nah iya kan? Kalau di kampus kan mahasiswa yang bodoh, biar hidupnya enak kan dikasih bekal nilai yang bagus. Dosen biasanya, oh ini anak bodoh jelek, pasti cari kerjanya susah. Udahlah, tak kasih nilai yang bagus saja katanya kan gitu kalau dosen. Lebih puasa itu. Dan bisa diurut. Dulu ada calon raja di Jogja, namanya Raden Bagus Harun. Itu di Jogja di Mataram kuno. Itu enggak mau, dia enggak mau karena pengalaman Amangkurat yang membantai ulama. Minggat ya, pergi ke daerah Ponorogo, puasa 7 tahun di situ, pengen menumbuhkan ulama jadi umarok. Nah setelah itu tahun ke-7 sumur yang dipakai ini muncrat 7 meter. Nah muncrat 7 meter ini, oh ini dapat Lailatul Qadar ini. Oh, air naik itu kan ciri-ciri Lailatul Qadar. Maka sumur itu dinamakan sumur Lailatul Qadar atau sumur 1000 bulan. Dan situs itu sekarang dikasih nama situs Sewuwulan, yang kampungnya disebut kampung Sewulan. Sing wong Ponorogo mesti ngerti, di belakang pabrik gula Pagotan ada kampung namanya Sewulan, kecamatannya Dagangan. Yang Raden Bagus Harun kemudian dikenal dengan nama Ki Ageng Basyariyah. Masjidnya masih ada. Ternyata cita-cita menginginkan punya anak yang alim dan jadi raja, jadi umarok. Keturutan
Tapi bukan di generasi pertama. Karena di generasi pertama lahir anaknya galaknya Masya Allah. Dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-alap. Enggak ada yang berani nikahi, dinikahi Raden Santri. Punya anak Makhdum, menikah punya anak Maklum, menikah punya anak Tafsir Anom, menikah punya anak namanya Qulyubi, menikah punya anak namanya Ilyas. Mbak Ilyas itu kandepak pertama di Surabaya. Nah, punya anak perempuan namanya Nafiqah. Galak juga. Dinikah sama Kiai Jombang namanya Kiai Hashim Asy'ari, punya anak namanya Wahid Hashim, nikah sama Nyai Solikah binti Bisri Sansuri, punya anak Abdurrahman Wahid. Bener-bener ulama jadi presiden walaupun 2 tahun. Jadi akar historisnya bisa kita ukur. Ya. Loh, makanya kadang kita ini apa? Nah, orang kadang, nah ini terakhir-terakhir kan orang lupa. Tapi puasa di dalam Islam ini bukan untuk yang begitu-begitu. Puasa di dalam Islam yang kita lakukan selama Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang takwa. Takwa itu apa sih sebenarnya? Takwa itu kan menghadapkan wajah kemanapun seolah-olah berhadapan dengan Allah. Sehingga hasilnya adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu hasilnya, tapi konsep dasarnya adalah kemanapun wajah menghadap kepada Allah. Nah, hubungannya sama puasa itu apa? Ya, ini adalah hubungan antara manusia yang sesungguhnya yang dikenal dengan manusia yang jasmani sama rohani. Manusia yang sesungguhnya itu siapa sih? Ya manusia yang nggak kelihatan. Manusia sesungguhnya itu manusia yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan ini kan casingnya aja. Ini bungkusnya kalau yang kelihatan, ini produk lokal lah kalau ini kan. Ini kan produk lokal ya, produk Indonesia. Kalau manusia yang asli ya produk langit sana itu. Namanya chipnya itu dari sana. Jadi itu dari sana, namanya ruhani itu di sana, di langit roh. Yang roh itu nggak banyak yang tahu. Wong yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu nggak terlalu mengerti lah ruh itu. Nah, ruh itu di sana. Nah, ruh inilah yang kemudian menghidupkan jasmani. Kalau jasmani kan produk lokal. Makanan orang tua kita masing-masing plung masuk ke dalam tubuh, diproses di sini. Setelah diproses vitamin diambil, protein diambil, ampasnya kan keluar. Sisa gilingannya kan keluar, yang jelek-jelek itu, yang udah nggak dipakai, yang lewat depan namanya umbel, lewat sini ya kotoran kuping, lewat sini oh itu, lewat ini kelek, lewat depan kencing, lewat belakang ini kan proses reproduksi itu. Nah, yang inti yang namanya nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan. Zat hidup itu dari mana? Dari idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu jadi namanya nutfah, zat hidup. Nah, itu disimpan di sini. Punya bapak, punya ibu simpen sini. Nanti kalau sudah penuh tabungannya di sini, ya saling mencari. Ya, malam Jumat saling mencari terus dioplos. Nah, iya, ya prosesnya memang dioplos. Makanya kan perempuan itu dianggap sawah kalau di dalam Islam, tanaman. Sawah. Nah, ini kan makanya menanam. Nah, itu sawahnya kan itu, ini yang nanam. Makanya karena itu sawah, hati-hati sampean dengan sawah. Kalau tumbuhannya pengen bagus, pelihara sawah dengan baik. Lah, ya, sawah tidak boleh terlalu banyak rumput. Sawah tidak terlalu boleh banyak sampah. Maka perempuan kasih uang untuk berdandan. Itu gasu. Sawah juga tidak boleh kering. Harus selalu basah dengan pupuk yang tidak pernah kurang. Biar apa? Subur. Maka laki-laki harus kasih uang sama dia. Iya. Dan sawah kalau sudah ditanam nggak boleh dibakar. Kalau sawah kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dimarahi oleh laki-laki.
Ya, ini. Ayo, warek tahun harus tahuin. Di sawah. Maka jangan suka marah-marah sama perempuan, itu sawah. Nah, ditanam di situ akhirnya nutfah itu jadilah segumpal darah. 4 bulan jadi segumpal daging. Ini ilmu pengetahuan sudah mengetahui. Alaqah, mudghah. Mudghah ini kemudian ada kehidupan. Kehidupan itu dari mana? Dari ruh yang turun ke bumi yang diperintah Allah. Ketika mau turun ditanya, alastu birabbikum, kamu ingat nggak kalau aku Tuhanmu? Nyawa jawab qalu bala syahidna. Ya Allah, saya jadi saksi kalau engkau itu Allah. Fanfukhur ruh, maka ditiup ruhani ke dalam daging. Begitu daging ada ruhaninya, ya hidup. Emplek-emplek daging cencang otot, dekno balung bungkus kulit, tukuli rambut. Sudah 9 bulan proses casingisasi selesai. Pembuatan karoseri selesai, sudah keluar. Ya tinggal produk mana kan gitu, Adiputro apa New Armada. Kalau yang produksi pesek ya keluarnya pesek. Kalau yang produksi kok bangir ya bangir. Dan tergantung lisensinya. Ya kan? Kalau lisensinya Arab ya hidungnya mancung, rambutnya keriting. Kalau lisensinya Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah. Lisensi Afrika ya hitam gosong kayak kopi goreng. Lisensi Cina ya hitam apa putih-putih, tembem-tembem, sipit-sipit. Kalau Indonesia ya kecil-kecil, pesek-pesek, rembes-rembes begini ya gitu. Makanya tergantung yang nyita. Wah, kalau yang nyita cantik sama ganteng, ini keluarnya. Loh, ini empiris. Iya. Loh itu loh, makanya kan kalau orang Jawa dulu bilang ini penjenengan ya apa? Sunda. Jadi kalau di sini bubung ini Jogja. Kalau orang Jawa itu kan gampang memahaminya. Makanya kehidupan manusia itu cuma diibaratkan tembang. Kalau orang Jawa kan cuma diibaratkan tembang kehidupan manusia itu. Tembangnya apa? Mau copat. Cuma diajarkan wong urip kudu iso maca barang papat itu aja. Nah, tembang kenapa sih pakai tembang? Orang Jawa itu kan dulu hobinya nembang. Kalau apa-apa kan orang Jawa kan dikit-dikit nembang, wong paling hobi nembang itu ya wong Jawa itu. Peruh mentok itu tok, mentok tak kandhani. Wong mentok kok dikandhani. Jawa itu hobi nembang. Duduk-duduk lihat bintang nembang, ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Ora bebek nembang orang Jawa itu. Bebek adus kali nututi sabun mandi. Lu kan hobi nembang. Bahkan istri minggat pun nembang kalau orang Jawa. Dang palio Sri nembang. Lu makanya orang Jawa ini saking hobinya nembang sampai duwe tembang yang orang sedunia nggak ada yang punya, tembang silet. Iya, demok silet kudikan ayo kan. Lah ini yang cerdiknya mau copat itu wong urip kudu iso maca barang papat. Ketika nyawa turun temannya 4 sebelah kiri dikasih Allah iblis 2 untuk menyasarkan apa jenenge, untuk nyasarke lah, untuk menyesatkan. Kasih malaikat 2 untuk mengajak kebaikan. Itu namanya jin korin sama hafadzah. Nah orang Jawa biar paham dulu dikasih nama dulur papat limo pancer. Itu aja enggak sulit itu orang dulu itu. Terus tembang pertama disebut Mas Kumambang. Turunnya nyawa ke Mambang. Setelah turun nyawa, sambut ngapati mitoni untuk membuat nyawa menjadi tenang, bacakan Quran. Enggak sesat aku. Setelah itu mijil apa? Lahir. Setelah lahir kinanti. Apa? Kasih bekal kanti agomo, kanti akhlak. Kalau enggak susah karena kesusul tembang sinom dadi canom dablek. Nek wis bar sinom asmara, nah mulai ke taman asmara jatuh cinta, kayak kucing rasa coklat.
Setelah asmarandono gambuh jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga. Habis itu dandang gula, ketemu pahit, ketemu manis, mengerti manis pahitnya kehidupan. Setelah itu tembangnya durma, saatnya berdharma bakti, harta benda didharma baktikan. Kalau enggak kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti mungkur. Dengkul mulai linu, untu mulai brotol, meripat mulai gini. Kalau ndak nang mungkur ke masjid susah. Kesusul tembang megat, copot roh gosok mane kulo nafsin dha'iqatul maut. Terakhir tembangnya apa? Pucung, menung sampai dipocong, sluku-sluku tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Ini pembelajaran tentang manusia yang luar biasa yang hanya dikenal oleh orang Indonesia. Nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Orang Eropa gedek-gedek. Orang Jawa itu hebat. Ya hebat orang Jawa. Indonesia ini kan bangsa kuat. Tapi untuk menjelaskan itu nanti panjang ke belakang, sesuk meneh itu sudah. Ini saya baru menjelaskan puasa ini aja dulu. La'allakum tattaqun. Nah, ruhani ini sudah dibilang kepada Allah. Sesuk kamu pulang, iya ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyawa ini selalu pengen pulang. Wong tahu walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia tahu ruhani itu enakan di akhirat daripada di sini. Lu di akhirat itu enak. Makan nggak perlu nanem, mikir aja udah keluar makanannya. Mencintai perempuan nggak perlu pacaran, bayangin aja udah keluar nggak pakai baju. Itu akhirat. Nah kalau di sini kan prosesnya panjang, pakai jawil-jawil, pakai apa? Kalau udah tua pakai obat kuat itu enak. Kalau di sana sih clear and clean. Lah ya wong clean wong bidadari yo. Ora ono mambu ora. Nah, salah satu yang membuat ruhani ini memang berat di sini karena berada di dalam jasmani. Lah tugas jasmani itu memberikan bekal kepada ruhani. Persis kayak padi manusia itu. Yang ditunggu apa dari padi? Ya beras. Tapi yang punya tugas untuk membesarkan padi, pohon padi. Pisang sama. Yang punya tugas untuk membesarkan pisang, pohon pisang. Manusia juga sama, yang punya tugas untuk mencarikan bekal ruhani, jasmani, sama kayak syuting itu. Ini syuting, itu syuting. Syuting sing sak gelondong itu tugasnya apa? Carikan bekal buat kartu memori. Apa yang dilihat oleh syuting itu direkam oleh memori. Makanya kartu syuting itu butuhnya kalau apa? Kartu rekam itu butuhnya untuk direkamkan oleh kamera. Selesai merekam, kamera itu mau dibanting nggak ada masalah, hancurin aja. Kalau pengen membuktikan, tapi selagi chipnya masih ada, rekamannya nggak pernah hilang. Padi itu selagi berasnya masih ada, nggak perlu kita tanya ini dulu tumbuh di sawah apa, nggak perlu kita tanya, masukin aja ke laboratorium, pasti ketahuan organik atau bukan organik. Pisang itu nggak usah dicari deh pohonnya di mana, pisang mana, masukin aja laboratorium, ketahuan dia pisang organik atau bukan organik. Lah manusia ini sama, punya chip yang terhubung dengan servernya Allah di sana namanya Lauhil Mahfuz. Nah, tugas mata itu kan nyarikan rekaman yang baik aja. Iya kan? Rekaman yang baik mata. Tangan tugasnya memberikan asupan yang makanan yang baik. Lah, jasad ini dunia, maka dibesarkan oleh dunia. Makanya nasibnya sama. Tangan ini dibesarkan oleh nasi itu kalau lama-lama busuk. Daging lama-lama busuk, maka tubuh yang dibesarkan oleh daging dan nasi lama-lama juga jelek.
tsumma radadnahu asfala safilin, jelek. Kalau kecil manusia cakep-cakep gini, nanti kalau udah tua jelek. Lah ya kan? Pipinya kalau kecil Masya Allah semua pengen mencium. Umur 60 ciumannya emah. Jelek kok. Tsumma radadnahu asfala safilin. Loh, makanya karena raga ini dunia, maka dia kecenderungannya dunia. Mulut ini kecenderungannya ya pada makanan. Mata ini dunia. Makanya kalau dengar sholat adzan Allahu Akbar, maktek pengen sholat. Tapi pantat ini kan dunia. Tar dulu Sik. Mata dunia, tangan dunia. Makanya bagi yang sergap ngaji berangkat sholat pakai parfum, saking semangatnya ustaz, Allahu Akbar. Ini wajah tu wajia. Itu ruhani, saking senengnya diajak menghadap Allah. Tapi mata kan dunia, begitu melek, apa mau sholat? Ya nggak mau. Nggak mau dia. Lu mata ini nggak mau dia, mau. Wong tahu kok dia nanti ditinggalkan. Dia nggak diajak ke akhirat, wong tugasnya cuma nyarikan bekal gitu aja. Allahu Akbar. Ada ting ting ting, bakso. Bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lama ini. Lama. Gak mau. Jadi yang bersifat dunia terus. Gak mau dia. Wong tahu dia. Alah, ngapain nanti aku juga dikembalikan ke kuburan aja kok. Dimakan cacing. Cacingnya busuk. Terus kemudian busukannya cacing dimakan rumput. Rumputnya makan kambing. Kambingnya dimakan lagi sama manusia. Bikin anak lagi. Loh, ini kan yang disebut teori rantai makanan kan. Loh, iya tak? Dan manusia adalah dalam rantai makanan tertinggi. Iya kan, manusia kan rantai makanan tertinggi, wong alien. Lu kan tadi katakan manusia kan produk langit, makanya alien kita itu. Makanya yuk ganas-ganas manusia. Walaupun kecil-kecil gini, siapa yang bisa mengalahkan? Singa kalah sama sampean. Ikan yang pinter berenang sampean nggak bisa kalah, nggak bisa ditangkap, disetrum. Ini manusia menangan, wong alien kok. Wong ini bukan wong sampean dari langit sana punya akal. Burung nggak bisa ditangkap, tembak, nggak bisa ditembak, dipulut, nggak bisa dipulut, ambil telurnya. Hebat manusia. Lu manusia ini paling hebat, menangan dan bentuknya terbaik. Bibir kambing dari dulu ya begitu itu. Bisanya bunyinya cuma 2, kalau lapar beek, kalau pengen nikah bu. Lah kalau mulut manusia apa aja bisa, bahkan bisa ngomong tanpa bunyi. Tanpa bunyi bisa ngomong. Tangan manusia paling baik, bisa ngapain aja bisa tangan manusia. Dekuk-dekupil bisa, cewek bisa, monyet nggak bisa. Bahkan ini bisa ngomong. Nggak bunyi kan, cuman kemarin pas musim kampanye gitu, yang satu yang nggak ikut bisa bunyi. Ini hebat, ini manusia menang semua. Loh, tapi ini jasmaninya itu begitu. Lah ruhaninya pengen kembali. Lah, kekuatan tubuh manusia itu karena apa? Nafsu. Nafsu terkuat manusia itu makan, minum dan perempuan. Itu yang paling kuat. Maka itu diturunkan grade-nya. Biar apa? Biar nafsunya mata tuh
turun, biar nafsunya, tangan turun. Kalau apa ajanya turun, apa yang dilakukan bagus. Nafsunya mata turun, bagus. Kalau masih tinggi nafsunya, lihat perempuan gendut, masya Allah, tong. Lihat istrinya gendut, wah ini drem ini ya. Tapi kalau nafsunya sudah turun, lihat istrinya gendut, alhamdulillah. Yang direkam, alhamdulillah. Mulutnya bunyi, rekamannya alhamdulillah. Begitu drem, ya lah ini yang direkam oleh chip ini drem. Alhamdulillah gendut, perutnya anakku 4 lahir dari situ. Keranjang pun kalau diisi berkali-kali bledos. Enak. Telinga, kalau sudah ada seperti dor, masya Allah, ya direkam sini, masya Allah, dor kampret, ya yang direkam sini ya kampret. Makanya orang kalau nafsunya sudah turun, rekamannya bagus semua. Kambing apa sendal hilang gitu. Kalau nafsunya udah kendor, udah nggak tinggi, masya Allah. Nah, kalau nafsunya tinggi, sendalnya hilang, oh kambing. Jare wong Jawa wedhus. Akhirnya direkam, Pak. Wedhus. Direkam aja, semua ini direkam aja. Makanya orang kalau nafsunya turun, lihat ayam naik masjid pun alhamdulillah. Ada ayam tek-tek jerot, alhamdulillah. Lu orang kalau nafsunya turun, alhamdulillah. Karena apa? Takmir masjid bisa praktek toharoh, membersihkan telek dari atas masjid. Lah ilmu toharoh nggak bisa dipraktekkan kalau nggak ada telek naik masjid. Karena kiai nggak boleh bawa telek naik masjid. Ini untuk praktikum taek beneran ya nggak boleh tuh. Jadi orang itu kalau nafsunya kendor karena apa? Syahwat dunianya diturunkan, rekamannya baik semua, nggak ada emosi, kan gitu. Lah kalau sekarang rekamannya jelek semua karena nafsunya tinggi. Apalagi saat pilpres kemarin, walah rekamannya nggak ada yang bagus. Yang olok, ya sekarang kasihan itu ya. Olok-olok presiden sesuka dia kayak gitu, bahaya. Yang tepuk tangan iblis. Lah kenapa? Lah olok-olok orang nggak bisa minta maaf, gimana caranya? Kamu olok-olok presiden, kapan kamu ketemu untuk minta maaf? Nggak bisa. Olok-olok rektor itu, kapan kamu ketemu minta maaf? Pak Rektor. Dulu di Jogja ada diisi itu ada demo. Dilarang merektor. Ono demo dilarang merektor iki apa? Ternyata rektornya namanya Pak Bandem. Lah iya. Rektor isi dulu ada Imade Bandem ada. Orang Bali Imade Bandem. Tadi pas demo di sana dilarang merektor. Biasanya kan kalau melempar pakai batu kan bandem. Dilarang merektor. Apa to karepmu? Dilarang membandem. Oke, jaluk ngapura ini. Jadi kita ini punya sesuatu yang mesti kita jaga agar rekamannya baik. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Intinya cuma itu, cari rekaman. Kalau kemudian nafsunya turun, semua rekamannya baik. Itu makanya orang-orang dulu itu kalau sudah puasanya bagus, rekamannya bagus, apa masya Allah gitu. Kalah pilpres alhamdulillah, besok nyalon lagi gitu. Kalau saya tim sukses terus kalah pilpres seneng saya, kan besok bisa pilpres lagi jadi tim sukses lagi. Nah kalau lama-lama kan sukses tim. Kayak sekarang orang ribut inilah. Jadi la'allakum tattaqun itu berkedudukan kepada bagaimana kita menurunkan kekuatan yang bersifat dunia. Jadi makanya puasa kita itu la'allakum tattaqun. Nah itu bersifat umum. Nah puasa yang bersifat khusus tadi bisa kursus, bisa konsultasi ke rumah. Tadi yang puasa khusus tadi itu lah. Kalau yang puasa ini la'allakum tattaqun ini. Nah makanya kalau rekamannya bagus, begitu masuk ke alat rekamnya Allah, mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran
Ya roh. Kalau rekamannya wedhus tadi itu masuk, pasti ditanya sama Allah. Loh, kok ada wedhusnya di sini? Wedhusnya dipanggil, "Dus, kok kamu ada di hatinya orang ini kenapa?" "Iya ya Allah, dia mitnah saya nyuri sendalnya dulu." Padahal dia kan tahu seumur-umur gak ada kambing nyuri sendal. Loh, rekaman ini. Kita ini punya alat rekam yang luar biasa. Makanya hati-hati. Kita ngerekam kalau jelek, istighfar gitu aja. Ada orang mandi, Masya Allah, wow gitu. Begitu wow kerekam, astagfirullah, dihapus sama malaikat. Jadi tip X-nya banyak. Habis apa gitu, Masya Allah, astagfirullah, busek lagi. Nanti malaikat paling nanya, ini busak ini. Oh lah masih manusia. Kalau baik terus pasti malaikat, kalau jelek terus pasti iblis. Kalau kadang baik kadang buruk, ini pasti manusia. Nah kalau ruhani ini rekamannya baik, kembali ke fitrahnya, kuatnya luar biasa dia, kekuatannya luar biasa, punya daya kekuatan untuk online. Nah kalau sudah online melampaui batas yang bersifat ragawi, ya sampai nggak usah tanya kekuatannya kayak apa. Makanya antar ruhani itu kalau sama-sama kuat bisa share it. Iya bisa bagi program. Makanya para wali itu programnya enak, cek gitu aja. Pindah. Kalau ruhani sudah kuat melampaui jasmani, ruhani kembali kepada kekuatannya. Nggak usah pakai nanya sampean. Lihat soal di dalam kertas bisa dari sini kelihatan ruhani yang keluar. Tidak ada ruang dan waktu, sekatnya hilang. Orang ini hatinya kelihatan semua. Oh itu, orang ini begini. Oh pasti ketahuan. Terbuka. Frekuensinya bisa kita tangkap. Ya walaupun barangnya gak kelihatan, kalau kita sekarang kan bisa nangkep tinggal pakai password. Makanya kalau ada orang kiai datang ke tempat kiai sekarang nanya, password wifi-nya berapa kiai? Gitu. Nah itu antar password ketahuan, kode-kodenya ketahuan. Nah itu kekuatan ruhani. Makanya orang kalau ruhaninya kuat menangan. Gitu aja udah. Gitu, takut. Benturan antara energi ruhani lah itu makanya. Nah kalau puasa kita kan la'allakum tattaqun. Nah itulah. Makanya sejarah besar kaum muslimin dulu puasa. Kalau ahli puasa. Nah itulah puasa. Makanya jangan takut. Puasa, nanti kalau pengen puasa yang agak khusus itu datang aja ke rumah. Tak kasih puasa bagaimana ya Rohmanu ya Rohim tadi itu ada di rumah. Yang sunah mata kaji hajiku jaran goyang sama. Loh makanya kalau orang tirakat itu sama-sama kuat. Mau kiai mau dukun sama aja kuat. Kiai kekuatannya itu di tengah tadi itu. Ya tinggal mau pakai cara kiri apa cara kanan. Kalau pengen kaya cara kiri ya cara kanan ya sholat duha. Kalau cara kiri ya naik ke gunung Kawi kaya. Pengen kuat kalau cara kanan ya la haula. Kalau cara kiri sunah mata kaji hajiku Bandung Bondo. Oh sama-sama terang. Cuman terangnya beda. Yang satu terangnya lampu, yang satu terangnya kebakaran rumah. Ibaratnya golek ipite ilang tak kok kiai nganggo lampu ini ya ketemu, nganggo sentolop, nganggo baterai ketemu. Tak kok sing rata wadus ya ketemu, pakai daun blarak diobong ya ketemu. Lampunya masih utuh, blarak entek kok. Obong itu bedane nar karo nur. Nah ini pemahaman dasar la'allakum tattaqun. Itu makanya kadang kita ini alhamdulillah nenek moyang kita dulu itu membangun peradaban kita dengan kekuatan tirakat. Makanya orang Indonesia biasa aja, nggak terlalu soal. Paling indah orang Indonesia itu nafsunya kendo, nggak kok tinggi-tinggi gitu. Makanya bangsa ini nyantai, nggak ngomong, nggak. Nanti yang gitu-gitu lama-lama hilang sendiri. Musik rock yang gagahnya kayak gitu lama-lama jadi rock dud. Iya kan? Sekarang ini kan masih bagus-bagusan merek. Kalau dulu biasa aja, misalnya kayak saya ini kalau orang dulu disebut kiai, ya di situ ada kebo Kiai Slamet ya nggak apa-apa.
Ada tombak Kiai Pleret, ya ada di situ. Ada Semar, Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Allah sebutannya cuma pangeran gitu aja. Sama kayak sekarang. Semua minuman kalau di Indonesia, di Jawa sini namanya aqua. Aquanya apa? Total. Semua alat pompa air ya Sanyo. Sanyomu apa? DAP. Sanyomu apa? Panasonic. Ibu-ibu kalau pergi kemana-mana, aku tuh pakai Softtek ya. Softtek apa? Laurir. Kalau di kampung itu semuanya Honda. Iya, Hondamu, aku nyilih Hondamu. Hondamu apa? RE King. Jadi kita ini punya kehidupan, para wali dulu itu tukang tirakat. Makanya enggak sosokan, biasa aja. Kalau akhir-akhir ini kan eksis gitu kan. Sehingga kemudian muncul sesuatu yang kadang enggak lumrah. Di masjid-masjid itu tiba-tiba muncul sesuatu yang enggak lumrah. Nah, makanya Islam itu indah sebenarnya. Nah, itu untuk meredam kekuatan diri. Sementara kaum muslimin sendiri kadang nggak bisa melihat itu. Habis puasa malah ngamuk-ngamuk. Lagi puasa ngamuk, habis puasa ngamuk. Jadi gak percaya Gusti Allah gitu. Nah, itu. Ya itu aja sebenarnya. Ini perangkat kenapa la'allakum tattaqun. Nah, kalau yang lain nanti kita kapan lagi lah ngaji ya. Sekarang itu aja.